Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan Ibu dalam kegiatan belajar dari rumah. Kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan pakan pada pemeliharaan benih. Apa yang anak-anak ketahui tentang pakan? Pakan merupakan nama umum yang digunakan untuk menyebut makanan yang dimakan oleh ikan untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan. Pakan merupakan faktor yang penting dalam pemeliharaan benih ikan, di mana benih ikan harus tumbuh hingga mencapai ukuran pasar. Oleh karena itu, pakan harus memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Memiliki kandungan gizi yang tinggi. 2. Ukuran pakan harus lebih kecil dari ukuran bukaan mulut ikan. 3. Pakan mudah dicerna. 4. Memiliki rasa yang disukai ikan. 5. Kandungan abunya rendah. Untuk memahami tentang pengelolaan pakan pada pemeliharaan benih, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita lihat dari sifat dan kebiasaan makan ikan. Kebiasaan makan ikan terbagi ke dalam beberapa kategori, seperti 1. Kebiasaan makan ikan berdasarkan golongan atau sifat makan. 2. Kebiasaan makan ikan berdasarkan waktu makan. Dan yang ketiga, kebiasaan makan ikan berdasarkan tingkah laku ikan. Kebiasaan makan ikan berdasarkan golongan atau sifat makan terbagi atas ikan herbivora, ikan karnivora, dan ikan omnivora. Ikan herbivora adalah jenis ikan pemakan tumbuh-tumbuhan atau nabati. Ikan karnivora adalah jenis ikan pemakan daging atau hewani. Ikan omnivora adalah jenis ikan pemakan segala, baik dari jenis nabati maupun hewani. Kebiasaan makan ikan berdasarkan waktu makan terdiri dari ikan yang suka makan pada waktu malam atau pada kondisi yang gelap, dan ikan yang suka makan pada waktu siang atau kondisi terang. Kebiasaan makan ikan berdasarkan tingkah laku ikan terbagi atas ikan yang hidup di dasar atau tengah perairan dan ikan yang hidup di permukaan atau tengah perairan. Untuk sifat dan kebiasaan makan ikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ibu ambil contoh beberapa jenis ikan. Yang pertama, ikan lele. Berdasarkan kebiasaan makannya termasuk ke dalam golongan karnivora, aktivitas makannya meningkat pada malam hari atau pada kondisi gelap, lebih senang berada di dasar atau di tengah perairan. Yang kedua, ikan nila, termasuk ke dalam golongan omnivora, aktivitas makan meningkat pada siang hari atau pada kondisi terang, dan lebih senang berada pada permukaan atau tengah perairan. Yang ketiga, ikan gurame, termasuk ke dalam golongan herbivora, aktivitas makan meningkat pada siang hari atau pada kondisi terang, dan lebih senang berada pada permukaan atau tengah perairan. Yang berikut, mari kita lihat tentang jenis dan ukuran pakan. Jenis pakan ikan secara umum dapat dikelompokkan menjadi pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami merupakan mikroorganisme atau jasa ternik yang tersedia di alam dan dapat dibudidayakan oleh manusia. Pakan buatan merupakan pakan yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan berbagai macam bahan baku dan formulasinya disesuaikan dengan kebutuhan ikan. Di bawah ini adalah beberapa contoh jenis-jenis pakan. Yang pertama, pakan alami dari jenis zooplankton. Zooplankton merupakan hewan renik yang hidupnya melayang-layang di dalam air. Akan tetapi, ada juga zooplankton yang berukuran agak besar sehingga dapat dilihat bentuknya secara kasat mata. Pakan alami jenis zooplankton adalah pakan hidup yang berprotein tinggi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ikan dan cocok diberikan pada ikan berukuran larva sampai benih. Ini ada beberapa contoh gambar jenis-jenis pakan alami dari zooplankton, yaitu seperti rotifera
Artemia, Moina, Copepoda, Daphnia. Pakan alami fitoplankton. Fitoplankton merupakan organisme yang berukuran renik, memiliki gerakan yang sangat lemah, bergerak mengikuti arah arus air, dan dapat melakukan proses fotosintesis karena memiliki klorofil dalam tubuhnya. Fitoplankton merupakan produsen primer di perairan karena dapat mengolah bahan-bahan anorganik yang ada di lingkungannya menjadi bahan organik melalui proses fotosintesis. Fitoplankton sangat baik untuk makanan burayak dan juga benih ikan. Di sini ada beberapa contoh gambar jenis-jenis fitoplankton yang dapat digunakan sebagai makanan burayak dan benih ikan. Yang berikut, pakan buatan. Pakan buatan adalah pakan yang sengaja disiapkan dan dibuat dari ramuan beberapa bahan baku yang kemudian diproses lebih lanjut sehingga bentuknya berubah dari bentuk aslinya. Berdasarkan bentuknya, pakan buatan terdiri atas bentuk larutan, bentuk tepung, bentuk granules atau butiran. Di sini ada contoh gambar pakan buatan yang dilihat dari bentuknya. Untuk bentuk pakan buatan yang disesuaikan dengan umur ikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Yang pertama, umur ikan sampai dengan 10 hari, bentuk pakan yang sesuai adalah emulsi. Umur ikan 10 sampai 20 hari, bentuk pakan yang sesuai adalah tepung halus. Umur ikan 20 sampai 40 hari, bentuk pakan yang sesuai adalah tepung kasar. Umur ikan 40 sampai 80 hari, bentuk pakan yang sesuai adalah remah. Umur ikan yang lebih dari 80 hari, bentuk pakan yang sesuai adalah pelet. Jenis dan ukuran pakan buatan yang biasa digunakan pada pemeliharaan benih dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Ukuran ikan 2-4 cm, jenis pakan yang sesuai adalah PF 500, ukuran butirannya 0,5 sampai 0,7 mm. Ukuran ikan 4-5 cm, jenis pakan yang sesuai adalah PF 800, ukuran butirannya 0,7 sampai 1,0 mm. Ukuran ikan 5-6 cm, jenis pakan yang sesuai adalah PF 1000, ukuran butirannya 1,3 sampai 1,7 mm. Yang berikut kita lihat tentang cara pemberian pakan. Cara pemberian pakan alami pada kegiatan pembenihan ikan yang berupa cacing sutra dapat dilakukan dengan tangan, di mana pakan dapat disebarkan di setiap titik kolam, baik pada sudut maupun tengah kolam. Cara pemberian pakan buatan dengan menggunakan tangan untuk benih ikan yang masih kecil dapat diberikan dalam bentuk tepung, remahan maupun butiran dengan cara menyebarkannya secara merata di seluruh permukaan air, baik pada bagian tepi maupun tengah kolam. Pemberian pakan secara berlebihan atau disebut dengan ad libitum merupakan salah satu cara pemberian pakan yang biasa diberikan pada fase larva sampai ukuran benih. Pada stadia tersebut, tingkat konsumsi pakan masih sangat tinggi. Hal ini berkaitan dengan kapasitas tampung lambung larva atau benih ikan yang masih sangat terbatas, struktur alat pencernaan yang masih belum sempurna, dan ukuran bukaan mulut larva yang masih sangat kecil. Oleh karena itu, dengan memberikan pakan dengan sekenyang-kenyangnya atau ad libitum, maka pakan selalu tersedia dalam jumlah yang tidak dibatasi, sehingga larva atau benih ikan ini dapat makan kapanpun juga sesuai dengan keinginan ikan. Di bawah ini adalah salah satu aktivitas dalam memberi makan ikan budidaya. Nah, anak-anak, setelah mendengar pemaparan materi ini, untuk lebih memahami tentang manajemen pengelolaan pakan, mari kita simak bersama satu video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Selamat menonton.